سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, di sini saya akan membahas tentang zakat. Jadi, zakat itu kalau ditinjau dari segi bahasa, yaitu berasal dari kata zakat, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jadi dengan demikian zakat itu membersihkan atau mensucikan diri kita ya dari harta yang kita miliki. Karena apa? Sesungguhnya harta yang kita miliki itu masih ada hak orang lain. Ya, jadi ketika ada hak orang lain, hak itu harus kita berikan. Ya, biar apa? Biar bersih harta yang kita miliki. Kemudian secara lahiriah ya, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun di pandangan Allah tentulah tidak demikian. Karena dengan berzakat akan membawa keberkahan pahala yang bertambah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita keluarkan itu akan menghabiskan harta kita. Selama harta yang kita keluarkan itu untuk jalan Allah, ya maka Allah akan menambahkan harta sama kita. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada syarat-syarat harta yang harus dizakati. Ya. Yang pertama, milik sempurna. Artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Jadi hartanya itu murni milik kita, bukan dari harta rampasan atau harta orang lain, itu tidak. Jadi itu harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Kemudian yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan ya, seperti halnya usaha atau bisnis ya, itu bisa dikembangkan. Kemudian sudah mencapai nisab, batas minimal ya harta sehingga wajib dizakati. Kemudian harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian yang terakhir mencapai haul, artinya harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Kemudian apa dasar hukum zakat? Ya. Dasar hukumnya apa? Di sini ada Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 141 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83. Dalam surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi contoh ya, kita punya pohon mangga atau punya pohon rambutan atau apalah. Buahnya banyak, panen. Ya paling enggak tetangga kita harus dikasih ya. Itu biar apa? Biar tetangga kita juga merasakan ya, seperti itu. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah
dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ya, dari ayat itu sudah dijelaskan Allah yang menyuruh kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, karena apa? Zakat itu bagian dari rukun Islam yang harus kita penuhi. Kemudian apa tujuan zakat itu? Ya, di sini ada menghilangkan sifat kikir, ya, sifat tamak dan serakah pemilik harta, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa muzaki. Ya, muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian menghindari kecintaan kepada dunia, kehidupan dunia semata. Ya, biar kita itu terhindar, ya, biar kita itu tidak semata-mata hanya mencintai dunia saja. Kemudian melatih kedermawanan orang-orang yang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ya. Jadi bagian dari tujuan zakat itu untuk melatih kita menjadi orang yang dermawan. Kemudian mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Ya, dengan berzakat itu dapat melatih kedisiplinan pada diri kita. Kemudian melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. Ya, memang di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya apa? Biar saling melengkapi, ya. Yang kaya punya harta banyak, ya diberikan haknya pada yang miskin. Andaikan di dunia ini ada orang kaya semua, kira-kira gimana mau memberikan zakat? Bingung kan? Maka dari itu Allah itu menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu. Tapi dalam Islam, ya, kita itu dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Agar kita itu ibadahnya itu lebih kuat, seperti itu. Ya, karena untuk ke tanah suci itu juga butuh harta. Kemudian menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup, ya. Dengan kita berzakat, ya, itu sangat membantu untuk orang miskin, ya. Kemudian membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, di antaranya gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Kemudian memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerimaan zakat menjadi pembayar zakat, ya. Seperti itu. Kemudian menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam, ya, dan pada umumnya. Kemudian sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki kekayaan. Kemudian di sini ada penyaluran zakat, ya. Siapa yang berhak menerima zakat, ya? Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Yang pertama diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian macam-macam zakat, ya. Zakat itu ada 2, ya. Zakat fitrah dan zakat mal, ya. Kemudian yang pertama kita bahas dulu zakat mal, ya. Zakat mal itu zakat harta benda, ya, yang menjadi hak milik seseorang sesuai dengan syariat, dengan tujuan membersihkan atau mensucikan harta tersebut, ya. Kemudian apa saja harta yang harus dizakati mengenai zakat mal ini, ya. Yang pertama ada emas, perak, uang perdagangan, ya. Di sini ada nisabnya, yaitu 20 miskol atau 93,6 gram. Itu halnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5
ya. Kemudian ada perak, ya. Oke, kemudian yang perak, ya, itu nisabnya 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Itu selama 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5%, ya. Kemudian uang, ya, surat berharga, cek, giro, deposito, dan pendapatan dari gaji, honor, industri barang, jasa, perdagangan, properti, penjualan, dan penyewaan, maka nisab dan haulnya disamakan dengan nisab emas atau perak yang dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, ya. Sebagian ulama berpendapat bagi pegawai yang berpenghasilan setelah dikurangi kebutuhan memiliki harta senilai seberat 93,6 gram, maka wajib mengeluarkan zakat, di mana ketentuannya disamakan dengan nisab emas atau perak. Itulah yang disebut dengan zakat profesi. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ya, seperti padi, ya. Padi itu nisabnya 1.350 kilo, gabah atau 750 kilo beras, ya. Itu halnya kapan? Setiap panen, ya. Kadar zakatnya itu bila diairi dengan tada hujan, maka zakatnya itu 10%. Tapi bila melalui dengan pengairan, maka zakatnya 5%. Ya. Kemudian ada binatang ternak, kambing, biri-biri, domba, ya, seperti yang terdapat dalam ini, ya, nisabnya, ya, itu 40 sampai 120 ekor, itu haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor kambing, ya. Selanjutnya setiap 100 ekor kambing kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Ya, begitu juga seterusnya. Kemudian ada sapi, ya, kerbau, kuda, ya. Itu zakatnya nisabnya 30 ekor. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi, umur 1 tahun jantan atau betina. Jadi setiap kelipatan 30 ekor sapi ditambah 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Dan kelipatan 40 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Itu untuk sapi. Kemudian untuk unta, ya. Unta itu nisabnya 5 sampai 9 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor kambing, ya. Begitu juga seterusnya. Kemudian barang-barang tambang atau rikas, ya. Hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara, dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram dan dikeluarkannya sebesar 2,5% saat barang itu ditemukan tanpa menunggu haul. Ya. Kemudian barang temuan atau lukotah, ya. Barang temuan apapun bentuknya wajib dizakatkan ketika ditemukan. Nisab barang tersebut disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram dan dikeluarkannya sebesar 20%. Sebagian ulama berpendapat mendapatkan undian termasuk lukotah, ya. Kemudian yang kedua yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah yaitu zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Ya. Ini dasarnya zakat fitrah itu berasal dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah, ya, wajib atas orang-orang yang merdeka
hamba sahaya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa, fakir atau kaya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa'i. Kemudian, apa syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah? Di antaranya satu, beragama Islam. Jelas, orang yang bukan beragama Islam itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian, masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri, ya. Ketika kita masih hidup ya kita zakat, ya. Kemudian memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tamuannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Lah terus gimana kalau kita ketika saat itu kita dalam keadaan ekonomi kita di bawah, kita tidak memiliki apa-apa. Apakah kita juga harus mengeluarkan zakat? Tidak perlu. Ya. Zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya udah, tidak mengeluarkan nggak apa-apa. Terus jumlahnya berapa yang harus dibayarkan? Setiap jiwa itu 1 sak, setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kilo beras. Ya. Adapun yang berhak menerima zakat fitrah dibolehkan untuk 8 asnaf. Ya, tapi pendapat yang kuat adalah untuk fakir miskin. Karena salah satu tujuan dari zakat fitrah agar para fakir miskin dapat ikut merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Kemudian di sini ada hikmah zakat, ya. Hikmah zakat yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 71, ya, yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian orang lain dalam hal rizki, tapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ayat tersebut jelas menjelaskan pada masyarakat kedudukan orang itu tidak sama. Ada yang Allah berikan karunia lebih banyak, ya, dan ada pula yang sedikit, ya. Bahkan ada yang sulit, dan semua itu nggak boleh meri, ya. Karena apa? Semua sudah diatur sama Allah. Kemudian hikmah dari zakat, ya, bagi seorang muzaki, hikmahnya apa? Satu, sebagai bukti orang yang beriman. Orang yang beriman. Kemudian menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita secara mutlak. Ya, jadi masih ada hak orang lain. Kemudian dengan berzakat selain mensucikan harta, juga membersihkan diri dari penyakit hati. Salah satunya penyakit hati adalah bakhil, tamak, ya. Itu merupakan perilaku yang orang tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya atau orang lain, ya, atau kepentingan agama. Biasanya sifat bakhil ini, ya, beda tipis dengan tamak, ya, seperti itu. Kemudian akan bertambah berkah hartanya, ya. Harta yang kita keluarkan itu akan menjadi berkah, ya. Jadi jangan pernah berpikir harta yang kita keluarkan itu akan habis, jangan. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian tumbuhnya akhlak mulia dalam diri orang muslim, ya. Kemudian terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia dan dari penghambaan terhadap sesuatu yang bersifat materi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kemudian apa hikmahnya bagi mustahik, ya? Di sini ada, ya, dengan adanya zakat dapat meringankan kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan para mustahik, ya, sehingga mereka dapat hidup layak karena fungsi zakat untuk menolong, membantu, dan membina ke arah kehidupan lebih baik dan sejahtera. Kemudian zakat mampu menghilangkan sifat dengki, iri hati, dan benci si miskin pada si kaya karena kesenjangan dalam masyarakat terkait status sosial dapat teratasi dengan baik, ya.
Adanya zakat mampu menghindarkan seseorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat seperti halnya perampokan, penodongan, pencurian, menjual diri dan lain-lain. Kemudian memungkinkannya adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat berubah menjadi seorang muzaki. Kemudian terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dan mustahik ya, sehingga muncul rasa kasih sayang. Kemudian bagi masyarakat umum apa hikmahnya? Ya. Yang pertama, terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Kemudian mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat ya. Seperti halnya pencurian, perampokan, dan sebagainya itu. Kemudian dapat menghilangkan problem-problem kehidupan yang ada di masyarakat seperti adanya pengamen, pengemis, peminta-minta, dan sebagainya. Mengurangi kesenjangan sosial atau memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Kemudian memasyarakatkan etika bisnis yang benar ya. Kemudian sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan bermasyarakat, sebagian dari kita sibuk melakukan dakwah untuk terciptanya masyarakat yang agamis. Maka sebagian lagi memberikan topangan hidup secara ekonomi. Kemudian adanya zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang diisyaratkan agama. Dengan zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana peran zakat untuk kesejahteraan umat? Ya. Bagaimana? Dengan zakat yang dikelola dengan baik dan benar, maka negara menjadi baldatun, thayyibatun, warabun, dan ghafurun. Ya, seperti itu. Kemudian, di sini ada contoh ya perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat. Di antaranya, satu, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan. Salah satunya kesulitan ekonomi. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat, memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.